Masih penjelasan tentang 10 perkara yang bisa melindungi kita daripada jin dan keburukan. Iblis dan setan itu ketakutan luar biasa ketika surat Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال المصنف رحمه الله نفعنا به بعلومه في الدارين آمين يا رب الثاني قراءة المعوذتين. روى الترمذي من حديث الجرير عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما. قال الترمذي وهو حديث حسن غريب. Masih penjelasan tentang 10 perkara yang bisa melindungi kita daripada jin dan keburukan jin. Yang pertama kemarin apa? Perlindungan 100. Betul, nanti saya kasih 100. Sip. Ini berarti nyimak. Ya, nyimak. Cerdas ini. Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang pertama adalah apa? Perlindungan. Apa? Bagaimana perlindungannya? Membaca apa? 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca ta'awud. Kemarin kita tadi malam baca ta'awud di Ratibul Haddad. Tadi juga baca ta'awud di Wirdullah. Baca ta'awud pagi dan petang. Maka Allah akan lindungi kita daripada keburukan jin dan setan. Juga kemarin diceritakan ada 2 sahabat yang mencaci maki di hadapan Nabi, lalu yang satunya menahan amarah sampai merah. Maka Nabi mengajarkan, aku tahu satu kalimat yang jika kalian baca kalimat ini, maka akan hilang apa yang kamu rasakan. Jadi pas marah-marah itu, kondisi marah, kecewa, atau misalnya dia nggak suka, atau misalnya dia itu mangkal hati, nggak enak hati, dan lain sebagainya, maka baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka insya Allah akan hilang. Begitu. Akan hilang. Yang kedua sekarang ini, asani qiraatul muawwidhatain, adalah membaca surat al-muawwidhatain. 2 surat muawwidhatain yang melindungi. Kalau ta'awud itu perlindungan, kalau al-muawwidhatain 2 surat yang melindungi. Perlindungan. 2 surat perlindungan. Apa itu? Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nabi SAW yata'awadu minal jan wa ainil insan, berlindung daripada jin dan pandangan manusia, hatta nazalatil muawwidhatan, sampai turun surat muawwidhatain. Falamma nazalat, ketika surat ini turun, akhadha bihima, Nabi menggunakannya ini terus, wa taraka ma siwahima, dan meninggalkan selain keduanya ini. Jadi Nabi itu sering membaca muawwidhatain ketika ayat ini turun. Jadi itu Nabi sendiri loh. Nabi ini berlindung daripada jin dan juga pandangan manusia alias penyakit ain. Penyakit ain ini kan sumbernya dari orang hasud, orang dengki. Ini bahaya sekali. Ini menunjukkan pandangan manusia memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi berlindung. Sampai-sampai Nabi berlindung. Paham ya? Asbab nuzulnya surat muawwidhatain diceritakan. Dengarkan baik-baik biar tahu kamu. Kenapa Nabi kok cinta betul sama surat muawwidhatain? Suatu hari Nabi itu seperti orang-orang linglung. Seperti orang linglungnya di hadis Sahih Bukhari.
Datang ke istrinya, aku sudah jatah kamu. Belum ya Rasulullah. Terus dibilang sama, aku seperti sudah makan, padahal belum makan. Seperti linglung, bingung Nabi. Tapi Nabi curiga, kondisiku kenapa? Akhirnya, makanya Sayyidah Aisyah bercerita, data yaumin au data lailatin wa huwa indi fada'a summa da'a. Nabi suatu hari itu di sampingku, kata Siti Aisyah. Bingung Nabi. Kemudian Nabi selalu berdoa, fada'a summa da'a. Nih, perhatikan baik-baik. Apa yang harus kita lakukan ketika kita kena sihir? Da'a summa da'a. Berdoa dan berdoa. Akhirnya Allah tunjukkan, Allah berikan petunjuk lewat mimpi. Ini di Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari. Akhirnya Allah beri petunjuk lewat mimpi. Di dalam mimpi itu ada dua malaikat di sebelah kepala Nabi dan di sebelah kaki Nabi. Lagi dialog. Madza hadzal rajul? Kenapa orang ini? Tabbah, disihir. Tubbah, disihir. Bima tabbah. Dengan apa disihir? Dengan rontokan rambut Nabi dan sisir Nabi. Sisir. Jadi zamannya Nabi itu ada sisir sama rontokan Nabi. Itu dalam riwayat yang lain, Labid al-Asam itu menyuruh seorang anak kecil untuk kalau Nabi potong rambut, ambil sisir dan rambutnya 11. Makanya sihir yang paling kuat adalah dengan rambut. Rambut itu kan ikatan, uqad, nafasati fil uqad. Dan rambut itu terhubung dengan orang, dengan si pelaku, si korbannya. Dan rambut ini yang paling atas. Jadi ketika rambut ini dijadikan sihir, menyeluruh kenanya. Dan rambut ini awet. Rambut ini kalau dibotakin tumbuh lagi enggak? Tumbuh. Rambut ini kalau ditanam hilang enggak? Enggak hilang, awet. Coba kamu makan rambut. Awet itu. Ya. Enggak keluar-keluar. Tidak keluar-keluar kalau tidak keluarnya lewat telek kan. Paham ya? Awet rambut itu. Makanya paling kena sihir itu perempuan. Kenapa? Di kamar mandi rambut sering rontok. Sisir ada rambutnya. Di meja ada rambut. Di lantai ada rambut. Sayur asem ada rambutnya. Pak ya. Tuh, banter ketawanya. Pengalaman. Ya. Kadang-kadang di tempe tahu ada rambut. Jadi rambut ada di mana, mah? Subhanallah. Makan mie ayam ada makan bakso ada rambut di mana-mana. Gampang disantet. Gampang mau nyantet tuh gampang gitu. Kenapa? Rambut perempuan di mana-mana. Pura-pura ke dalam kamar mandi ya. Menumpang kamar mandi. Iya, akhirnya nyari gampang. Di wastafel ada kumpulan rambut. Paham ya? Di toilet ada rambut. Di tempat apa itu pembuang apa itu? Tempat lubang-lubang air itu juga ada rambut. Gampang mau nyantet perempuan itu. Paling kuat pakai rambut. Akhirnya pakai rambut Nabi. Kenapa? Karena orang-orang nyantet itu sebelumnya itu sebelum Labid al-Asam, seorang Yahudi itu menyihir Nabi, itu sudah disihir Nabi berkali-kali tapi nggak mempan. Akhirnya dia ngadu sama dukun yang paling sakti yang bernama Labid al-Asam, seorang Yahudi. Pura-pura duduk sama Nabi, pura-pura berjamaah sama Nabi, sholatnya sama Nabi, lo bayangkan, berjamaahnya sama Nabi, majlisnya juga bersama Nabi.
Paham ya? Oh megang darbuka turu. Rungokno karo ngene gede. Paham ya? Ya Allah. Pura-pura itu. Padahal Yahudi dia pura-pura jadi sahabat Nabi. Duduk bersama Nabi, majelis bersama Nabi. Makanya ini pelajaran. Belum tentu orang yang dekat itu orang yang sama-sama niatnya tulus sama kamu. Paham? Jangan tertib, biasa-biasa saja. Gitu. Kemudian di mana disihir? Di Bi'ru Darwan, di sumur Darwan. Maka Yasir, Ammar bin Yasir, Ali bin Abi Thalib, satu lagi saya lupa, Ibn Mas'ud kalau nggak salah, atau Ibn Zubair, itu turun 3 orang itu. Ketika Nabi bangun, Nabi kaget. Oh inilah jawabanku. Inilah jawabanku wahai Aisyah. Waktu itu di rumahnya Siti Aisyah. Akhirnya Nabi memerintahkan 3 sahabat, Ammar bin Yasir, Ali bin Abi Thalib, dan Ibn Zubair. Nyari sumurnya itu ketemu. Sumurnya itu ternyata ada air, airnya itu gelap seperti darah. Kemudian diambil, nah sahabat turun dan ternyata betul ada pelepah kurma. Ka'anna ru'usahunna ru'usus syayatin. Pentil-pentilannya itu seperti kepalanya setan. Yang pentilan-pentilan kurma itu bentuknya seperti bentuk kepala setan. Nah kemudian ternyata ada batu dan di bawahnya batu itu ada sisir dan rambut Nabi sudah dibuat bukhul gitu. Maka tidak lama turunlah surat Al-Falaq dan Tapi sebelumnya itu Nabi diruqyah. Sama siapa? Malaikat Jibril. Apa ruqyahnya malaikat Jibril kepada Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yasfik min kulli da'in yu'dzik wa min kulli nafsin aw ain hasid. Allahu yasfik. Itu ruqyahnya Jibril kepada Nabi. Jadi Nabi juga diruqyah. Kamu enggak mau ruqyah? Oh, hebat mana kamu sama Nabi? Enggak mau diruqyah. Nah, kemudian surat turun Al-Falaq dan An-Nas Mu'awwidhatain ini, maka Nabi membacakan surat Al-Falaq dan An-Nas. Lalu jumlah Al-Falaq dan An-Nas ini total jumlahnya itu 11 ayat. Dan rambut Nabi juga ada 11 waktu dijadikan bukhulnya itu. Maka putuslah semua bukhul sihirnya, ka'annahu aqala min ikalin. Maka seolah-olah Nabi itu terlepas daripada ikatan, lepas semuanya. Subhanallah. Dan sahabat terutama Sayyidina Ali, dahun qatiluh ya Rasulullah, biarkan aku bunuh Labid al-Asam yang pura-pura itu. Apa jawabnya Nabi? Fa inni akrahu an usir bainan nas. Jangan. Aku enggak mau bikin ribut di antara orang-orang. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya ketika mengomentari hadis ini, mungkin Nabi takut dikira tuh Nabi sahabatnya sendiri saling penggal memenggal. Sahabatnya sering menggal kepalanya gitu. Paham ya? Artinya apa? Kalau kamu tahu siapa pelaku sihirnya dan itu orang-orang terdekatmu, maka jangan banyak omong, jangan banyak bicara, diam saja seperti yang diajarkan oleh Nabi. Oh, pelakunya ini mertuanya, pelakunya menantunya, pelakunya iparnya, pelakunya saudaranya, pelakunya tetangganya. Jangan banyak ngomong, sudah diam aja seperti Nabi. Kenapa? Itu yang diajarkan sama Nabi. Fa ini akrah an usir bainan nas. Aku enggak bikin ribut sama manusia. Sudah.
fa inna Allah qad afiyani amma ana faqad afiyana Allah. Kata Nabi, sudah, adapun aku yang penting aku sembuh. Fa inni akrahu an usir bainan nas, aku enggak mau bikin rame sama manusia. Yang penting aku tuh begitu. Kamu doain aja, akhirnya apa? Labid al-Asam itu enggak pernah dipandang sama Nabi dan matinya dalam keadaan mengenaskan. Padahal itu dukun sakti. Dimati sama Nabi, nggak pernah dipandang sama Nabi. Tahu Nabi dia yang nyantet. Didiamkan sama Nabi, nggak pernah dipandang. Kalau sudah nggak pernah dipandang di hadapan Nabi, naudzubillah, di akhirat apalah, masya Allah, mati dalam keadaan mengenaskan. Ini dalil bahwasanya Nabi juga manusia. Nabi juga manusia. Artinya Nabi bisa sakit. Loh, berarti gak mungkin dong Nabi kena santet. Itu bukan Nabi. Orang kena santet kan dia berarti akalnya hilang begini. Dan berarti nanti kalau menerima wahyu bisa lupa. Kalau menerima Al-Quran bisa gampang lupa, tercampurkan. Nabi ngeblank. Gimana? Jawabannya bagaimana? Jawabannya, sakitnya Nabi itu, kena sihirnya Nabi itu tidak seperti sihirnya orang biasa. Itu sihir-sihir sakit, seperti manusia sakit. Dan Nabi itu boleh sakit, Nabi boleh nikah, Nabi boleh makan. Paham ya? Apa di dalam Aqidatul Awam itu ka khafifil maradi wajaizun apa di dalam Aqidatul Awam itu fi hakim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Nabi boleh sakit tanpa ada cacat dan tanpa ada aib, seperti sakitnya ringan. Jadi nggak ada Nabi itu sakitnya sampai membuat orang itu lari, itu tidak ada. Nabi korengan, Nabi sampai keluar belatung kemudian dijauhkan sama orang, itu tidak ada. Tidak ada. Sakitnya ringan. Sakitnya ringan dan tidak merusak wahyunya Nabi SAW, ayat-ayat yang turun, tidak. Ini berkaitan dengan basyariahnya Nabi, tidak berkaitan dengan ilahiyah wahyu. Ini berkaitan dengan pribadi Nabi sakitnya dan tidak berkaitan dengan Al-Qur'an. Tidak berkaitan dengan turunnya Al-Qur'an. Tidak berkaitan dengan rusaknya Al-Quran. Buktinya ketika Nabi kena sihir itu masih turun surat Al-Quran dan Nabi hafal, tidak ngeblank bacanya. Dan sampai sekarang diamal. Begitu. Jadi ini penting sekali surat Muawwidzatain. Hati-hati. Amalkan dan kita beruntung. Kita beruntung diajarkan sama guru-guru kita yang soleh. Ada wirid Rotibul Haddad juga, di situ ada Al-Falaq dan ada Wirdul Latif, di situ ada surat Al-Falaq dan An-Nas. Kita beruntung pagi dan sore hari sesuai anjuran Nabi membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Ini penting sekali. Ya Allah, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan berlindung Al-Falaq dengan Tuhan Al-Falaq. Di waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari segala apa yang Allah telah cipta. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya, ini jaizun wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Ustaz Haidir Rahman Muarad teweh Boruk Jahu. Nah, Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab, dan berlindung dari
hari berganti malam yang gelap gulita. Kenapa kok Nabi berlindung dari malam gelap gulita? Woi, kenapa? Kenapa? Ya, dengarkan baik-baik. Ya, nggak jadi rekreasi, nggak jadi ketawa bangun, jaga rumah aja. Paham ya? Kenapa Nabi berlindung dari gelapnya malam gulita? Karena kejahatan banyak dilakukan di malam hari. Orang kalau maling kebanyakan malam apa siang? Malam. Berarti itu malingnya profesional. Kalau malingnya siang-siang berarti malingnya ngeblek. Paham? Kemudian juga pembunuhan, sihir, santet, kebanyakan itu bekerja di malam hari. Orang nyenu itu, berbuat zina juga di malam hari. Kebanyakan di malam hari. Mabok-mabokan, mendem-mendem kebanyakan di malam hari. Main game juga kebanyakan di malam hari. Jadi semua kejahatan kebanyakan dilakukan di malam hari. Begitu. Wa min syarri ghasiqin idza min syarrin nafasati fil uqad, dan berlindung daripada dukun-dukun yang meniup-niup di tali-tali. Kenapa? Karena memang buhul, ikatan-ikatan itu pakai tali. Talinya pakai rambut, talinya pakai kain kafan, talinya pakai tali pocong dan lain sebagainya. Diikat-ikat pakai benang khusus yang terhubung, itu buhul. Diikat-ikat kemudian ditiup-tiup nyampe ke kamu fotonya, kan gitu. Paham ya? Dibuhul-buhul begitu, ya Allah. Nafasati fil uqad, ditiup-tiup di tali-tali. Allah karim. Wa min syarri hasidin idza, dan berlindung daripada orang yang hasud, idza hasada, ketika melakukan perbuatan hasud. Hati-hati, berarti orang hasud ini sangatlah berbahaya. Kenapa? Allah sendiri mengajarkan kita untuk berlindung daripada orang yang hasud ketika melakukan hasudnya. Orang hasud diam itu biasa, tapi kalau orang hasud sudah melakukan perbuatan hasudnya, ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Apapun orang hasud ini, ketika dia hasud akan melakukan apapun yang dia lakukan demi memuaskan dirinya. Enggak logis kadang-kadang, enggak masuk akal kadang-kadang yang dia lakukan. Enggak logis, gara-gara hasud, dengki, disuruh berendam di sungai 7 hari 7 malam. Ulang akhirnya masuk sakit. Enggak masuk akal. Kadang-kadang perempuan yang itu karena hasud sama temannya, iri dengki sama temannya, datang ke dukun. Apapun yang suruh dukun lakukan, dia akan lakukan. Enggak logis. Ditipu-tipu sama dukun, dia lakukan. Diperkosa sama dukun, mau, demi perbuatan hasud. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Kalau orang sudah hasud itu berbahaya, dia akan melakukan apapun. Berapa juta, 100 juta dilakuin, meskipun ngutang-ngutang, jual sawah, jual sapi, jual motor, jual mobil, akan dilakukan demi apa yang dia mau. Makanya kita disuruh berlindung. Orang hasud ini berbahaya sekali. Pandangannya kadang juga jadi pandangan penyakit air.
Akhirnya korbannya lumpuh, korbannya stroke, korbannya stres, korbannya koma, korbannya mati gara-gara ditiup-tiup di tali-tali yang terhubung dengan si korban. Itu namanya bukhul atau uqdah wa min syarrin nafasati fil uqad. Nah, kita berlindung, bersyukur sama Allah. Kita senantiasa istiqomah membaca ta'awudz dan membaca al-falaq dan an-nas. Makanya tahan sedikit cuma berapa menit, tahan sedikit cuma berapa jam, tahan sedikit matanya begitu, supaya bacanya sempurna, tidak tidur. Allah, hati-hati makanya. Baca penting itu. Jangan tidur. Kamu kena santet, baca wirid tidur. Kamu kena gangguan jin, baca wirid tidur. Baca wirid malas. Ya mati sekalian. Pengennya sembuh kan begitu. Pengennya selesai. Berjuang. Apa judulnya itu? Roma-Roma. Nah, perjuangan dan doa gitu. Berjuang dan terus berdoa. Begitu. Ya. Berjuang. Nah, sekuat tenaga kan begitu. Sampai mati berjuang itu, terus berdoa. Jangan sampai lengah, jangan sampai malas baca wiridnya, baca zikirnya. Itu, pokoknya saya harus sembuh. Baca zikir, tiduran. Pokoknya saya harus sehat. Disuruh berdoa, ketiduran. Berjuang. Penting itu. Bertaud dan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Masya Allah, ini ketika surat ini turun, ini surat ke-113 dan surat ke-114. Akhir surat yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq. Gandeng ini, gandeng. Iblis dan setan itu ketakutan luar biasa ketika surat ini turun. Ada beberapa surat yang turun itu, iblis itu ketakutan luar biasa. Ya, di antaranya ayat kursi, surat Al-Baqarah. Nah, besok ini juga ada pembahasannya ayat kursi dan surat Al-Baqarah. Insya Allah kita lanjut nanti di Tawangmangu. Ya. Wallahu a'lam bis